Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia, kelas 11.5, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan 3 tokoh ulama Indonesia. A few moments later. Yang pertama yaitu Syekh Nawawi Banten. Beliau lahir di Kampung Tanara, Serang, Banten, tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah. Beliau mempunyai nama lengkap yaitu Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Beliau adalah anak dari Umar bin Arabi, seorang ulama besar di Banten. Menurut beberapa sumber, beliau masih keturunan dari salah satu wali songo, yakni Sunan Gunung Jati, dari Sultan Banten I, yakni Sultan Hasanuddin. Diceritakan pula bahwa beliau masih memiliki jalur nasab dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Husain. Syekh Nawawi merupakan salah satu ulama besar dunia yang berasal dari Indonesia. Beliau dipercaya dan ditunjuk sebagai imam besar di Masjidil Haram, Mekah, sehingga beliau mendapat gelar Al-Hijaz yang artinya Maha Guru Jazirah Arab. Beliau adalah ulama besar dalam bidang fikih yang namanya disejajarkan dengan Imam Syafi'i. Karya-karya atau kitab-kitab karangan beliau banyak digunakan untuk ulama-ulama di seluruh dunia, seperti Jazirah Arab, Mesir, Turki, bahkan sampai ke wilayah-wilayah di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Filipina, dan lain-lain. Syekh Nawawi Banten wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Yang kedua yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Beliau mempunyai nama lengkap Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy, yang jika ditelaah dari namanya, beliau masih memiliki nasab dari bangsa Quraisy Arab Saudi. Beliau lahir di kota Ranir, wilayah Gujarat, India, sekitar abad 16 Masehi. Beliau seorang ulama yang sangat terkenal di Nusantara, khususnya di wilayah Aceh, karena beliau diangkat dan dipercaya menjadi penasehat Kesultanan Aceh, yakni penasehat Sultan Iskandar II. Syekh Nuruddin Ar-Raniri terkenal sebagai ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu, diantaranya ilmu sejarah, politik, sastra, filsafat fikih, dan tasawuf. Di antara kitab-kitab yang diciptakan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri diantaranya adalah Al-Syirat Al-Mustaqim, Lataif Al-Asrar, Al-Zil Asral Al-Insan, dan lain-lain.
Dengan pengetahuan Islam yang cukup luas, beliau menjadi ulama yang diikuti oleh masyarakat di Sumatera, khususnya di wilayah Aceh. Dan di masa tuanya beliau kembali ke daerah kampung halamannya di wilayah Gujarat, India. Beliau wafat pada 21 September 1658 dan dimakamkan di daerah kampung halamannya tersebut. Yang ketiga yaitu Syekh Abdus Somad. Syekh Abdus Somad lahir di Palembang pada tahun 1016 Hijriah atau 1704 Masehi. Menurut silsilah beliau masih keturunan Arab dari jalur ayahnya bernama Syekh Abdul Jalil dari Yaman dan ibunya bernama Raden Ranti, wanita asli Palembang. Syekh Abdul Somad umumnya nama panjangnya yaitu Syekh Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembani. Beliau menjadi salah satu ulama asal Indonesia yang namanya sangat terkenal di dunia Islam, yang mana kitab-kitab asli karyanya banyak dipakai dan dianut oleh ulama lain di dunia. Di antara kitab-kitab yang sampai saat ini masih dipakai oleh ulama Indonesia adalah kitab Hidayatus Shalihin dan Syiar Salihin. Beliau sebagai ulama yang pernah berguru ke berbagai ulama besar yang baik berada di wilayah Nusantara, Indonesia maupun ulama yang berasal dari wilayah Arab seperti Yaman maupun Mesir. Pada zamannya, kemasyhuran nama beliau disejajarkan dengan ulama besar Nusantara seperti Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Hamzah Fansuri, dan lain-lain. Beliau merupakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang fikih menganut Imam Syafi'i, dalam bidang ilmu tauhid menganut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan dalam ilmu tasawuf menganut Imam Al-Ghazali. Pada zamannya beliau dikenal sebagai pelopor perkembangan Islam intelektualisme Nusantara, Indonesia. Alright.